Waltakum minkum ummatun. Alhamdulillah baru pulang haji, belum 40 hari, jadi malaikatnya masih nyangkal. Para tetamu yang hadir, terutama para narasumber, pertama adalah Ibu Deni Puspa Purbasari, ya, Bu. Terima kasih Dokter, pengajar yang sangat terkenal, beliau dari muka-muka wajah-wajah lama sebenarnya beredar kembali. Ada juga Mas Imdatul Rahman, ini adalah dulu menjadi ketua Komnas HAM. Hari ini sedang hangat sekali Komnas HAM. DPR Pak Andi Nazmi, ya, dan teman-teman lain, Pak Suladi, Tambo, ya. Belum bergenap 1 tahun ya, tetapi kita sudah berani menyelenggarakan acara di Madinah Al-Munawwarah, luar biasa. Kita bikin acara sowan kepada Kanjeng Nabi yang diikuti oleh negara-negara seluruh dunia, ya. Meskipun hadir, lembaga ini didirikan adalah dalam rangka merawat khasanah yang dimiliki oleh keindonesiaan kita, terutama pemikiran-pemikiran dari para ulama yang pada akhirnya model berpikir ataupun paradigma yang tidak menghadap-hadapan antara agama dengan negara ini, ternyata ini menjadi satu prototipe yang dimiliki oleh banyak negara. Selanjutnya, keynote speaker, Ketua Dewan Pembina Islam Nusantara Foundation, kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nawar. Yang saya hormati para narasumber diskusi pada siang hari ini. Pertama, Ketua Dewan Nur Yantono, Hafizullah, Bapak Direktur Eksekutif PNJ Kartu Prakerja dia, Bapak Ibu maaf Senior Kiai Haji Hilmi Faisal Zaini Hasan Abdurrahman, Sekretaris Allah. Dari surat apa, ayat berapa, cek sendiri. La khaira fi katsirin min najwahum illa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Maksudnya ayat. Di mata Allah tidak ada gunanya, sia-sia kamu mengadakan seminar, diskusi, rapat, meeting, kalau DPR namanya hearing, kerja, kecuali kalau temanya 3 hal, baru ada nilai di mata Allah. Setelah itu gak ada nilainya di mata Allah. 1, amaru bisadaqatin, diskusi yang dengan tema bagaimana memobilisir sedekah. Dalam hal sedekah di sini umum, aktivitas sosial yang jelas arahnya, targetnya adalah bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Itu nomor 1 itu. Diskusi yang dianggap bernilai oleh Allah ketika kita berbicara kesejahteraan masyarakat. Bahkan tujuan negara tentu adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Kalau tidak, maka percuma ada negara. Tidak artinya itu ada negara. Kalau dalam kitab Ahkam Hirasatuddin wa dunya, jadi negara dibentuk untuk kepentingan memajukan agama dan duniawi.
Tidak hanya agama, tapi juga tidak hanya duniawi, dua-duanya. Cuma perintah Al-Quran, kita harus memperhatikan bagaimana masyarakat, terutama Islam terutama sekali, bagaimana masyarakat Islam ini solid, bersatu, membangun kekuatan persaudaraan demi kemaslahatan bersama, kebaikan bersama. Sekali lagi kesimpulannya, diskusi najwa tapi diskusi atau rapat atau pertemuan atau meeting atau ngomong-ngomong yang punya nilai menurut Allah hanya 3. 1, bicara kemiskinan. 2, bicara kebaikan masyarakat. 3, bicara tentang bagaimana memperkuat solidaritas kesatuan sesama umat atau sesama warga bangsa kita. Mudah-mudahan, saya yakin para narasumber ini sudah kompeten sekali, bisa memberikan solusi, tawaran, atau rekomendasi, atau minimal kita share lah urut-urut bagaimana membangun ketahanan pangan, menjauhkan atau meminimalisir nasib rakyat Indonesia yang masih miskin, masih kelaparan. Gimana yang ada kelaparan sekarang di apa-apa namanya? Di Kabupaten apa? Di Papua lah. Saya kalau keliling di daerah selatan, Ciamis Selatan, endorse sampai seberapa? Yang ketiga ada Profesor Dr. Nunung. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih ya saya Pak Sekjen silaturahim itu melorot atau muda? Bank belum tentu ada di kabupaten. Mereka menggunakan justru fintech untuk kemudian menerima insentif. Jadi statistik telah menunjukkan bahwa kehadiran fintech ternyata sangat membantu mereka yang jauh dari kantor bank. Per hari ini jumlah pendaftar emailnya itu yang masuk ada 92 juta email, tapi kemudian diverifikasi NIK KK itu kemudian rontok menjadi tinggal 42 juta karena mungkin ada yang katakanlah NIK-nya double atau NIK-nya tidak dikenali dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah program Kartu Prakerja yang membuka pendaftaran atau akses sangat mudah buat masyarakat. 42 juta sudah mendaftar, sampai hari ini yang diterima yang bisa dilayani karena keterbatasan anggaran baru 13,8 juta orang. Akan kolaborasi dengan jaringan gereja dan juga kemudian menggunakan cara-cara sosialisasi yang non-digital untuk menjangkau masyarakat di sana. Kemudian adalah di kreator konten, otomotif, kemudian juga ada otomotif sepeda motor, maupun di sini administrasi tata rias pengantin. Nah, seluruh perusahaan ini didukung oleh SDM di bidang teknologi. Poinnya adalah Bapak dan Ibu, kalau saya melihat dari startup, itu selalu mereka beranjak dari pain points, artinya adalah masalah yang dirasakan, penderitaan yang dirasakan oleh user mereka. Dalam hal ini user mereka, 3 contoh ini adalah petani maupun peternak, yaitu peternak ikan. Nah, di mana solusinya itu adalah solusi teknologi. Itu selalu perusahaan teknologi atau agritech itu pendekatannya apa pain point dari user, bagaimana teknologi bisa menyelesaikan pain point tersebut. Tinggal buat tongkat ya. Dan kedaulatan pangan tepat sekali bagi saya yang saat ini bergulat di bidang peternakan. Saya sangat pede sekali kalau bicara soal peternakan ini. Tapi katanya Pak Nunung, kalau nggak salah, apa yang terjadi di peternakan mirip-mirip juga di pertanian lain. Ya. Jadi saya nggak berani ngomong komoditas lain selain peternakan. Begini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kalau kita bicara pangan, ini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa 98%
populasi ternak lokal itu dimiliki peternak-peternak kecil, hampir 100%. Menjadi sangat penting dan terbukti bahwa selama Indonesia merdeka sampai hari ini ternyata memang ya kita tergantung sama mereka yang produktivitasnya menjadi sangat rendah. Itu Pak, ya mohon bantuannya sekali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Mulatno. Kira-kira gimana sih yang ada? Ini saya persilakan ya, ada di lokasi ini. Dr. Imdad dulu ya. Oke, kami persilakan. Kita pakai 5 optik. Optik yang pertama, apakah ada perampasan? Prof. Maksum tadi menyatakan banyak policy yang berakibat pada perampasan. Itu directly secara langsung. Kemudian yang kedua, optik yang kedua, adakah yang pembunuh mematikan akses dan kesempatan orang lain akibat dari policy itu? Kemudian yang optik yang dan yang optik yang terakhir adalah perspektif pembangunannya itu seperti apa. Jadi ada prinsip-prinsip apa itu namanya human right approach development. Misalnya aktornya siapa, bagaimana pelibatan masyarakat. Nah, saya kira ini poin-poin yang perlu juga. Secara pribadi backgroundnya adalah pendidikan, tapi sehari-hari memang bersama dengan masyarakat. Ada satu hal yang menarik mungkin karena ini adalah juga diselenggarakan oleh Islam Nusantara Foundation. Tentu saya hanya ingin bukan sharing, tetapi melihat potret bagaimana masyarakat Sasak di Lombok itu dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan. Tentu saya berharap dalam forum ini sesuai dengan apa yang dikirim adalah bagaimana setiap daerah, setiap komunitas di Nusantara ini tentu memiliki kearifan lokal terkait dengan bagaimana tahan, kemudian kemudian tadi saya mendengar ada yang menabung dan lain sebagainya dengan ternak dan sebagainya. Tetapi di masyarakat saya, kebetulan saya orang Lombok dan suku Sasak, tentu yang saya pahami adalah konsep yang saya lihat dan secara umum dipraktikkan oleh masyarakat Sasak, yaitu ada konsep tadi kehidupan dan penghidupan, di mana dalam di dalam komunitas masyarakat Sasak Lombok itu dalam konsep ketahanan dan kedaulatan pangan itu disimbolkan dengan lumbung. Nah, lumbung ini adalah sebuah rumah Lombok yang dimana mereka sudah punya pengetahuan, sistem pengetahuan bahwa stok pangan dari hasil panen itu akan bertahan berapa lama berdasarkan prediksi cuaca, musim kemarau, kemudian dalam yang terbukti ajab gitu dan bisa mengatasi beberapa persoalan-persoalan terkait dengan ketahanan pangan keluarga. Mengubah regulasi, karena sebagian dakwah Pak Maksum tadi kan harus ada perubahan regulasi. Sehingga apa yang disampaikan Prof. Nunung, Prof. Mulatno itu kan ujung-ujungnya juga pada on farm, off farming, bukan pada on farmnya sendiri. Karena on farmnya itu petani udah selesai, bedengan petani udah bisa, udah selesai. Tapi bagaimana hubungannya dengan Sang Hyang Sri dalam soal bedengan? Itu kan off farming dia, bukan farmingnya itu sendiri, gitu loh. Nah, masa orang bedeng di sawah-sawahnya sendiri ditangkap polisi kan gitu? Gara-gara kita keliru memaknai hak paten kan begitu. Ini zalim ini. Nah, belum lagi buah-buahan dari hutan. Buah-buahan seolah-olah buah-buahan yang di mall itu semuanya dari perkebunan. Banyak non-timber forest product itu yang masih membutuhkan afirmasi, mungkin bisa dari ibu. Jadi masih banyak hal-hal
yang bisa diubah dari dawuh-dawuh Pak Masum tadi itu tanpa harus mengubah regulasi, tapi semacam terobosan-terobosan, bikin bupati Ubud kayak provinsi Ubud kayak yang mereka di dinas itu merasa terikat oleh Kementan. Ini Kementan jalan kemana, dinas jalan kemana. Ini seperti nafsi-nafsi ini. Kenapa? Karena Pak Presiden memang nggak bisa perintah bupati. Masing-masing kan mandataris rakyat. Nggak bisa. Tapi bisa bikin ubud-ubudan yang memungkinkan gagasan seperti Prof. Nunung tadi atau Pak Aris tadi. Si Pemda ini merasa dapat apresiasi ketika melakukan sesuatu langkah. Pemda-pemda di Cina itu kan terafirmasi oleh ubud-ubud tadi. Walaupun memang struktur politiknya beda. Tapi persaingan antar Pemda Cina untuk hal-hal yang memungkinkan mereka bergerak itu diapresiasi. Lah Pemda kita jangankan diapresiasi, HPP yang didakwakan Pak Masum tadi itu udah kerja capek-capek berantakan tuh hasilnya oleh sebab problem-problem mafia yang disampaikan Pak. Mengatakan protein mau di siapa kalau tidak impor, tapi tidak ingat atas bahwa itu adalah power hak surrogat tadi. Nah, hak kedaulatan masyarakat yang berserikat itu tidak boleh. Lah regulating itu apa? Masa sih? Memperhatikan nasib rakyat yang miskin, bukan umat. Jadi mari kita bersama-sama mencurahkan kemampuan kita masing-masing untuk merubah nasib warga Indonesia, wabil khusus warga NU yang masih hidup di bawah kemiskinan. Terima kasih. Kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil qutafarij bil qurbatullah bil hawaij wa tunal ghaib wa husnul khatim istasqal ghamam bi wajhil karim ya hamid ya mujib ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika al haram wa bi ta'atika an ma'siyatika man siwaka ya wasal maghfirah Allahumma ighfir mata sayyidina Muhammad Allahumma arzuq mata sayyidina Muhammad Allahumma arham mata sayyidina Muhammad Allah farij an umat sayyidina Muhammad Rabbana akhtim lana bil iman wal islam waj'al tanbihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illa rabb yassir wa la tu'assir bil khair wal yatalattaf ala yashhara nabikum ahada Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Sorry ya, halo. Ngomong gue ya preman. Sudah kanan. Ini kalau acara begini enyus deh. Aman dong. Enyus deh. Mantap, keren. Ingat saya. Sudah enyus sih. Iya. Di bawah. Kelaparan, kemiskinan, bukan kedatangan informasi. Ya semampu kita lah. Ini kalau nggak salah baru dibentuk tadi pas permulaan di sini bisa diberitakan Pak apa DNF-nya? Iya. Udah lama sudah. Mungkin Pak bisa diceritakan mungkin sejarah bentuknya lalu tujuan dari itu. Ya, jadi INF ini didirikan dengan spirit untuk menjaga moderasi dalam beragama. Karena kita terkeluarkan Indonesia sebagai negara yang meskipun tidak disebut negara agama, tapi Indonesia negara yang masyarakatnya beragama. Maka untuk itu INF hadir untuk senantiasa merawat spirit, tradisi pemikiran serta